Akhirnya Yusuf pun dibeli dengan harga yang murah dan uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Bagi mereka tidak masalah Yusuf dijual dengan harga murah, yang penting Yusuf dibawa pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara anak-anak Yakub adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Yusuf, Yakub, Ishak dan Ibrahim. Al-Karim ibnul Karim ibnil Karim ibnil Karim Yusufu benu Yaqub bni Ishaq bni Ibrahim alaihissalam. Yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Ini adalah nasab terbaik yang pernah ada, di mana 4 generasi semuanya nabi. Adapun kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka telah Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah yang panjang, namanya surah Yusuf. Allah menamakan kisah Nabi Yusuf dengan Ahsanul Qasas, pengkisahan yang terindah. Dalam kisah Nabi Yusuf dijelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah anak-anak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam tatkala mereka telah dewasa. Ternyata Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam telah bermimpi, lalu ia kabarkan mimpinya tersebut kepada ayahnya. Ya abati, inni ra'aitu ahada asra kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Dan ini mimpi yang sangat dahsyat ya teman-teman. Berarti rembulan, matahari, dan 11 bintang akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari, yang dimaksud dengan rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, dan kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, lalu dia berkata kepada Yusuf, Ya bunayya, la taqsu ru'yaka ala ikhwatika, fayakidu laka kaida, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Walaupun Yusuf tidak cerita tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, namun mereka tetap cemburu kepada Yusuf, dan akhirnya mereka bermusyawarah untuk berbuat jahat kepadanya. La Yusufu wa akhuhu ahabbu illa abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Akhirnya dikarenakan saking cemburu dan hasad, mereka pun berkata, Uqtulu Yusufa awit rohuhu aradha yakhlulakum wajha abikum wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepada kita, dan setelah itu kita menjadi orang yang baik. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah trik yang bagus menurut mereka, yaitu berbuat maksiat sekali saja, yaitu dengan membunuh Yusuf, lalu kemudian setelahnya bertaubat dan menjadi orang yang soleh. Dan itulah yang terkadang membuat orang soleh terjerumus dalam kemaksiatan dengan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Akhirnya kemudian salah satu di antara mereka yang bermusyawarah, yaitu dari 10 orang bersaudara, dikarenakan Benyamin tidak ikut dalam musyawarah tersebut karena dia satu ibu dengan Yusuf. Salah satu di antara mereka berkata, La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du syairati in kunta fa'ilin. Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dalam sumur
agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kalian hendak berbuat. Akhirnya mereka pun menjalankan rencana jahat mereka tersebut. Mereka berkata kepada ayah mereka, "Ya abana, malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun." Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Yaitu mereka benar-benar menekankan bahwa mereka sangat menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Mereka lalu berkata, "Arsilhu ma'ana gudayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Yaitu jika Yusuf hanya di rumah saja tentu membosankannya. Maka biarkanlah dia berjalan-jalan, dan kami akan membawanya ke padang rumput. Lalu ayah mereka pun menjawab, "Inni la yazununi an tazhabu bihi wa akhafu ayyaqullahu zibbu wa antum anhu ghafilun." Sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kalian lengah darinya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Yakub kepada Yusuf, sehingga untuk berpisah saja darinya dalam waktu yang singkat sudah membuatnya sedih. Terlebih lagi jika ada bahaya yang dikhawatirkan. Kemudian lalu mereka berkata, "La'in akalahu zibbu wa nahnu usbatun inna izzalla khosirun." Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. Artinya bahwa mereka menekankan, mana mungkin mereka yang berjumlah 10 orang tidak bisa melawan serigala yang hanya 1 ekor. Akhirnya ayahnya menyetujuinya, dan ini menunjukkan bagaimana Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Dan akhirnya mereka pun pergi membawa Yusuf. Namun ketika mereka membawanya, mereka melemparkannya ke dalam sumur. Falamma jahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Waktu Nabi Yusuf yang masih kecil dilemparkan ke dalam sumur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, "Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hazza wa hum la yas'urun." Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Yusuf bahwa kau akan selamat, dan suatu hari kau akan mengabarkan kembali perbuatan saudara-saudaramu ini kepada mereka. Setelah mereka melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur, kakak-kakaknya ini menunggu seseorang datang dan tidak langsung pulang untuk memastikan bahwa Yusuf ditemukan seseorang. Dan akhirnya datanglah seorang musafir untuk mengambil air dari sumur tersebut. Lalu kemudian setelah ia menurunkan timbanya dan kemudian menariknya, dia merasakan bahwa timba tersebut sangatlah berat. Dan terkejutlah orang itu karena dia mendapati ada seorang anak muda yang terjebak di dalam sumur. Mereka mengira ada budak yang lepas yang berada di dalam sumur. Lalu mereka ingin menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak mereka. Tatkala mereka ingin mengambil Yusuf, datanglah kakak-kakaknya Yusuf, lalu mengatakan bahwa Yusuf adalah budak mereka yang lepas, dan jika mereka tetap menginginkannya, maka hendaknya mereka membelinya. Akhirnya Yusuf pun dibeli dengan harga yang murah, dan uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Bagi mereka tidak masalah Yusuf dijual dengan harga murah, yang penting Yusuf dibawa pergi. Akhirnya Yusuf pun dibawa pergi. Kemudian kakak-kakaknya kembali ke rumah dan pulang di waktu malam. Kemudian mereka datang kepada ayahnya sambil menangis dan berkata, "Ya abana, inna zahabna nastabiku wa tarokna Yusufa inda mata'ina fa'akallahu zibbu." Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Sahabat ashabul jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mereka sengaja untuk kembali ketika waktu sudah memasuki malam agar lebih dramatis. Seakan-akan ada permasalahan dan musibah besar. Untuk menyempurnakan tipuan mereka, maka mereka menghiasinya dengan tangisan. Kemudian mereka membawakan baju gamis Yusuf yang sudah mereka lumuri dengan darah palsu. Kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam berkata, "Qala bal sawallat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun." Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nabi Yakub tidak percaya dengan semua drama ini meskipun anak-anaknya menangis. Lalu apa alasan Yakub tidak membenarkan kakak-kakaknya Yusuf tentang kabar kematian Yusuf? Pertama, Nabi Yusuf telah menceritakan kepada Nabi Yakub tentang mimpinya. Kedua, ketika didatangkannya baju Yusuf yang penuh darah, ternyata bajunya tidak terkoyak-koyak atau sobek. Karena tidak mungkin serigala memangsa Yusuf, namun tidak merobek-robek baju Yusuf. Namun apa yang dikatakan Nabi Yakub walaupun mengetahui kebohongan mereka? Dia berkata, "Fasabru jamil," sabar yang indah. Para ulama mengatakan bahwa Nabi Yakub mengetahui bahwa Yusuf tidak mungkin akan kembali, dan dia tidak mungkin untuk memaksa kakak-kakaknya Yusuf untuk mengembalikan Yusuf, karena mereka semua telah sepakat untuk berdusta dan membohongi Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Mungkin cukup sampai di sini dulu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena memang kisahnya cukup panjang, maka kami akan buat beberapa bagian ya teman-teman, agar video ini tidak terlalu panjang. Di video selanjutnya, insya Allah akan kami lanjutkan kembali kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.